Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Puasa merupakan ibadah khusus, ibadah spesial yang Allah sendiri yang akan membalasnya sesuai dengan kebijaksanaannya. Artinya bahwa nilai ibadah puasa tidak terbatas sesuai dengan kadar ketakwaan seorang hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, hakikat puasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Banyak orang yang berhasil melakukan puasa dengan menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan pahala puasa. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Para pemirsa rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin menjelaskan bahwa ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. 5 hal tersebut, yang pertama adalah berbohong, 2 ghibah atau menggunjing, 3 namimah atau adu domba, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima melihat dengan syahwat. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa 5 hal tersebut membatalkan puasa, namun yang dimaksudkan sesungguhnya adalah membatalkan pahala bagi orang yang berpuasa. Pemirsa rahimakumullah, 5 hal tersebut akan saya terangkan secara lebih jelas. Yang pertama adalah berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta justru bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam karena dusta merupakan induk dari banyak maksiat yang lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta sekali saja, maka ia akan melakukan kebohongan untuk menutupi dustanya yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hal kedua yang bisa membatalkan pahala puasa adalah ghibah atau gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah atau gosip ini tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang dalam Islam. Termasuk ghibah adalah yang sering kita saksikan acara-acara di televisi. Ada gosip di televisi. Bahkan mendengarkannya saja juga termasuk seseorang berperan dalam berghibah. Gosip atau membicarakan keburukan orang lain
dianalogikan dalam Al-Quran sebagaimana memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jika seorang muslim berghibah sementara ia dalam keadaan berpuasa, maka ia hanya memperoleh rasa lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Wal'iyadzu billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Hal ketiga yang termasuk membatalkan pahala puasa adalah namimah atau adu domba. Dan fitnah adalah merupakan akar dari perbuatan adu domba ini. Fitnah juga merupakan akar dari kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Hudzaifah disebutkan, beliau menerima laporan ada tukang adu domba. Kemudian ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pemirsa rahimakumullah. Hal keempat yang bisa membatalkan pahala puasa adalah bersumpah, tapi sumpah palsu. Perbuatan lain yang merusak pahala puasa ialah bersumpah, menyatakan berani bersumpah, namun ia berbohong. Sumpah palsu ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai dalam sumpah ini membawa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah termasuk dosa yang besar dan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, hal kelima yang membatalkan pahala ibadah puasa kita adalah memandang yang disertai dengan rasa syahwat. Perlu kita ketahui, salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus saja, melainkan juga menahan rasa syahwat. Karena itulah, orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah dari pandangan mata kita. Apabila mata seseorang memandang bebas, tidak dijaga, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Apalagi zaman sekarang ini yang sudah serba canggih, alat komunikasi, ada sosial media yang menampilkan konten-konten beragam gambar yang tidak sepantasnya dilihat. Apabila kita menuruti hawa nafsu kita untuk melihat tayangan-tayangan tersebut, maka ini termasuk memandang hal-hal yang mendatangkan syahwat, yang ini berarti membatalkan pahala dari ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat menjauhi 5 hal yang merusak pahala puasa kita, yaitu berdusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat yang disertai rasa syahwat, sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berpuasa, kita berharap penuh kepada Allah
supaya kita bisa menjadi orang yang takwa sesuai ungkapan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.